Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut ini aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif oleh saya Robiatul Adawiyah SPD CGP Angkatan 9 SMP Kosgoro Kota Bogor. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Ermina Ari Kristanti dan Ibu Yuliana Sari selaku PP praktik saya. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Alhamdulillah, pada hari Jumat lalu saya dapat melaksanakan aksi nyata 1.4 di ruangan 7C bersama dengan rekan sejawat saya selama kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rancangan mulai dari latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa, dan dukungan dari semua pihak. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Berikut ini beberapa konsep yang akan saya sampaikan ketika saya memberikan aksi nyata 1.4 mengenai budaya positif. Kendala saya mungkin ketika saya mengedit dan mengompres itu butuh waktu yang sangat lama karena filenya besar. Berikutnya rancangan tindakan saya mulai dari latar belakang. Saya itu beberapa melanggar peraturan dan cenderung mendapatkan hukuman dari guru itu sendiri. Karena mungkin diseminasi budaya positif ini belum seluruhnya diterapkan di sekolah, belum tahu yang namanya restitusi, belum tahu yang namanya keyakinan kelas. Tujuannya memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menerapkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan secara umum bersama-sama. Alhamdulillah, pelan-pelan di sekolah saya mulai diterapkan kembali dan dikuatkan kembali tentang budaya positif, mulai dari membuat keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi, dan beberapa ada kasus yang susah untuk direstitusi. Nah, tolak ukurnya membentuk keyakinan kelas dan bisa menerapkannya di sekolah maupun di kelas, serta ketika melanggar mereka sudah tahu konsekuensi yang akan didapat karena keyakinan kelas itu sudah kita sepakati bersama. Kebetulan saya mengajar kelas 9, jadi saya membuat keyakinan kelas di kelas 9. Langkahnya yaitu mulai dari saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian berkoordinasi. Setelah mendapatkan izin, saya mengajak guru-guru berkumpul untuk melakukan diseminasi, memaparkannya, lalu saya memberikan pemantauan, merefleksi dan mengevaluasi bersama-sama nih kira-kira apa yang kurang, apa yang perlu diterapkan. Dan untuk menerapkan keyakinan kelas juga butuh waktu yang cukup. Alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan dari warga sekolah itu sangat baik. Alhamdulillah sesuai dengan rencana, secara lancar, menyeluruh, dan sarana dan prasarana pun mendukung terlaksananya budaya positif, baik itu dari segi warga sekolah, wali muridnya pun dapat menjalankannya dengan baik. Berikut ini rekaman kegiatan diseminasi saya bersama rekan sejawat tentang pengalaman dan pemaparan budaya positif di SMP Kosgoro Kota Bogor. Pergi ke kota, nyasarnya ke hutan. Pulangnya sampai dini hari. Alhamdulillah atas segala kesempatan
Empat jari kiri ku gabung menjadi kelinci. Dua jari kiri ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita tepuk keren dulu ya, karena sudah mau berpartisipasi. Tepuk kerennya seperti ini. Tepuk keren, 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 keren. Bisa ya Bapak Ibu? Tepuk keren, 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 keren. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini, siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di acara diseminasi budaya positif. Sebelum mulai diskusi hari ini, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Izinkan saya menyampaikan pantun ya. Pergi ke kota, nyasarnya ke hutan. Pulangnya, alhamdulillah atas segala kesempatan sharing diseminasi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Kota Bogor, yang saya hormati Ibu Wangka Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Wangka Bidang Administrasi Umum, yang saya hormati Bapak Bidang Kesiswaan, dan yang saya cintai serta saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat, Bapak Ibu rekan sejawat SMP Kosmoro Kota Bogor. Bisa. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing diseminasi budaya positif di modul 1.4. Diseminasi ini sama seperti sosialisasi. Jadi kami calon guru penggerak ditugaskan untuk menginformasikan beberapa informasi terkait budaya positif ke halayak luas. Jadi target Bapak Ibu guru mudah-mudahan diseminasi berasal dari Jawa Timur, Ibu Erlina Arif Kristanti SPG, kemudian Ibu pengajar praktik saya berasal dari Kota Bogor, SMP 1 Kota Bogor, Ibu Yuliana Sari SSI, dan saya sendiri lebih selaku guru penggerak, calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, baiknya kita kesepakatan diskusi dulu ya Bapak Ibu. Di sini saya ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, hadir dengan penuh perhatian. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, berkolaborasi untuk kemajuan. Yang keempat, berbicara ketika sudah dipersilakan. Yang kelima, izin ketika meninggalkan ruangan. Dan yang terakhir, mengikuti dengan perasaan gembira. Jadi mudah-mudahan selama diseminasi
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis dan bergotong royong. Berikutnya, poin yang kedua yaitu disiplin positif ya. Jadi di dalam budaya positif itu dari 7 komponen itu harus berlandaskan positive thinking, semuanya serba positif. Nah disiplin positif ini, disiplin yang positif, jadi biasanya itu pemahaman kita disiplin itu patuh pada peraturan. Disiplin positif di sini itu, disiplin itu patuhnya itu bukan hanya pada peraturan, tapi pada nilai keyakinan yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Jadi setelah ada kepatuhan pada nilai itu, otomatis timbullah motivasi dalam diri anak. Motivasinya pun yang positif, motivasinya itu akan muncul dari motivasi intrinsik di dalam diri anak itu sendiri. Kemudian setelah muncul pasti akan tercapailah tujuan pembelajaran yaitu tadi ya, menciptakan pelajar yang terima. Kemudian next, poin yang ketiga, kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow. Ada 5 kebutuhan dasar. Setiap kebutuhan itu berperan sangat penting ya. Namun Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada paling tengah-tengah gitu ya, seperti itu. Bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang utama berarti bertahan hidup. Kebutuhan yang selanjutnya itu kesenangan, kepuasan, kasih sayang, rasa diterima, dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup itu di tengah-tengah karena ketika kita bisa bertahan hidup, otomatis semua kebutuhan yang keempatnya itu akan tercukupi. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti kita makan, kita perlu sandang, pangan, ya, makan, minum, tidur, kayak terus rumah. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kesenangan itu, jadi si anak itu harus merasa senang ketika belajar, ada rasa senang ketika mereka belajar. Kebutuhan kekuasaan juga kebutuhan adanya pengakuan, diberi sama nilai sama dengan kebutuhan kebebasan. Jadi selain pengakuan, otomatis dia bisa bebas berkreasi dan berkarya. Kemudian murid juga ingin yang ingin diterima, ingin membutuhkan kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Next, poin yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Seperti yang telah kita ketahui, motivasi itu dorongan yang timbul dalam diri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu biasanya ada 2 ya, umumnya ada internal sama eksternal. Nah, yang di dalam diri berarti dalam diri anak itu sendiri, dan eksternal itu di luar anak itu sendiri, seperti lingkungan, kemudian sarana dan prasarana dan sebagainya. Next, seperti yang saya jelaskan, motivasi eksternal dan internal. Budaya positif di sini, motivasi di sini, contohnya murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari dari hukuman atau harapan akan bentuk penghargaan. Nah, biasanya motivasi internalnya itu, jadi disiplinnya itu takut akan adanya hukuman. Nah, ini kurang baik ya, kita tumbuhan dahulu motivasi internalnya itu, disiplinnya itu patuh akan nilai-nilai yang diyakini atau disepakati, bukan pada aturan. Kemudian motivasi internal itu disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5
biasa aja gitu tanpa ada evaluasi atau hubungan. Posisi pemantau biasanya si gurunya bilang, ibu akhir-akhir ini perhatikan atau ibu akhir-akhir ini lihat kamu seperti kurang baik dan sebagainya. Nah, posisi yang memiliki peran semuanya itu yaitu posisi sebagai kita manajer. Bukan hanya kita memberi konsekuensi, tapi kita juga memberi solusi atas masalah yang si anak ini hadapi. Ya. Berikut ini contoh kasus dan penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu murid tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau kita menjadi penghukum, otomatis kita bilang ya, patuhi peraturan, baris berdiri di barisan lain. Nah, si anak jadi dipisahkan. Bapak Ibu ini kurang baik, harusnya ada solusi yang baik. Kemudian posisi membuat rasa bersalah. Biasanya solusinya seperti ini. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu gitu. Atau kok kamu seperti itu ya? Ibu sangat kecewa sama kamu gitu. Posisi sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong. Memposisikan kita sebagai teman. Posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Oke, saya cek kerjaan kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi tidak memberi contoh yang baik, tidak memberi nasihat yang baik, hanya memberi tugas. Posisi sebagai manajer ini yang akan kita pelajari. Kata-katanya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu dan bagaimana cara memperbaikinya? Jadi distabilkan dulu, divalidasi, kemudian ditanyakan kesepakatannya. Next. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Seperti yang sudah kita buat di awal diskusi hari ini ya, keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan dulu nih antara anak dan murid. Maunya seperti apa? Biasanya untuk membuat kesepakatan ini kita buat melalui peraturan-peraturan yang sudah disepakati, kemudian dibuatlah dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas itu yaitu sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti yang kita telah diskusikan, budaya positif. Aturan-aturan itu dari kata jangan buang sampah sembarangan, contohnya peraturannya. Kita buat kalimat positif dulu untuk membuat keyakinan kelas. Berarti jangan itu berarti tidak boleh dipakai ya Bapak Ibu. Alangkah terbaiknya kita membuat jagalah kebersihan, atau jangan berisik. Berarti kalimat positifnya berarti kita harus jangan berisik, berarti fokus atau misalnya patuhi aturan gitu ya. Next, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, lebih abstrak dari peraturan. Jadi sesuatunya dibuat positif, dari negatif ke positif. Kemudian sedikit saja mudah diingat, berupa pernyataan universal, sesuatu yang kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas terlibat. Next. Contoh keyakinan kelas di 9B pada saat pembelajaran bahasa Inggris.
yang masih negatif itu dibuat menjadi positif. Next, konsep disiplin yang seharusnya diterapkan di budaya positif ini diganti istilahnya menjadi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini cirinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Restitusi di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian next, Bapak Ibu, kita latihan untuk menentukan hukuman atau konsekuensi ya. Oke, nomor 1, push up 30 kali karena tidak mengerjakan PR. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Oke. Lari di lapangan 15 kali karena datang terlambat. Hukuman. Next, 3, menggantikan kancing yang copot karena berkelahi. Konsekuensi. Oke. 4, meminta maaf pada teman dan berjanji tidak mengulangi untuk tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Berdiam saat angkat kaki sebelah selama 1 jam karena ribut di kelas. Hukuman. Oke, Bapak Ibu, kita cek ya. Betul apa salah? 1, 2, 3. Nah, oke. Push up 30 kali karena tidak mengerjakan PR ternyata masuk hukuman karena tidak sesuai mungkin dengan kasus yang kesalahan yang si murid itu buat ya. Lari di lapangan 15 kali karena datang terlambat juga hukuman. Kemudian menggantikan kancing saat yang copot atau menjahitnya kembali itu berarti konsekuensi. Meminta maaf dan berjanji konsekuensi. Berdiam saat angkat sebelah kaki selama 1 jam juga itu adalah hukuman. Wah, keren nih Bapak Ibu, berarti sudah bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Kita tepuk keren dulu ya Bapak Ibu. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Terima kasih Bapak Ibu. Next. Saya ada pantun lagi, pantun penutup. Tapi sebelum pantun, adakah yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan, Bapak Ibu? Pak Gali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Pratama. Yang ingin saya tanyakan itu di poin 5 kontrol. 5 kontrol. Iya. Saya masih belum terlalu jelas tentang poin ini. Tadi dititik beratkan pada posisi manajer, maksudnya yang saya tangkap itu sebaiknya di posisi manajer. Jadi apakah peran lain seperti menghukum, terus memberi rasa bersalah, teman dan pemantau itu tidak dibolehkan atau seperti apa ya? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kemudian saya juga masih belum jelas di poin memberi rasa bersalah. Iya, maksudnya nanti teknisnya itu seperti apa ya? Karena misalnya guru dalam hal ini salah memberi tindakan atau perlakuan, ya salah bukannya sadar atau aware untuk kesadaran, malah jadi orang yang inferior atau pesimis. Nah, jadi pertanyaannya itu ragu-ragu atau teknisnya itu seperti apa? Terima kasih Bapak Gali atas pertanyaannya. Baik, Bapak Gali, jadi untuk manajer ini jadi all in keseluruhan. Jadi posisi kontrol manajer ini harus menguasai juga. Dia juga bisa sebagai penghukum, dia juga bisa sebagai pembuat rasa bersalah, dia juga bisa sebagai teman atau pemantau. Cuman kelebihan di posisi manajer ini dia bisa menyepakati konsekuensi yang si anak itu harus dapatkan ketika si anak membuat masalah atau
dulu, cuman jadi fokusnya bukan kepada si anak itu, jadi solusi si anak itu. Jadi teknisnya itu kalau membuat masalah itu fokusnya ke diri kita. Kok kamu seperti itu sih? Kamu nggak capek bikin kasus terus gitu. Jadi kenapa harus fokusnya ke kita? Bisa kita sebagai guru atau pengalasnya dia lagi yang membuat masalah. Kamu nggak capek dapat hukuman terus gitu kan? Fokus dari permasalahannya itu bukan pada gurunya tapi ke siswanya. Itu beberapa kali barangkali ada yang mau menambahkan. Mungkin pada yang menambahkan sedikit ya. Di sini posisi kontrol guru, jadi kelima-lima yang menghukum, pembatasan bersalah, memantau manajer. Nah itu posisi kita sebagai guru. Pada anak itu posisi yang mana, kita lebih menerapkan yang mana. Tapi di sini kan seperti apa yang tadi Bu Adi jelaskan, lebih baik menggunakan yang manajer, karena di sini manajer ini membuat mental anak itu tidak ciut, tidak down. Kalau misalnya tadi yang Pak Gali tanyakan membuat rasa bersalah, jadi anak tuh merasa hatinya ciut, down, dia benar-benar salah terus. Begitu, jadi anak tuh benar-benar merasa dibuat salah, jadi dia mungkin jadi ada rasa murung atau sedih seperti itu. Jadi seakan-akan dia terus dipersalahkan oleh si guru tersebut, karena si guru tersebut sebagai posisi membuat rasa bersalah kepada anak. Begitu Pak Gali tambahan, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dara atas tanggapannya. Bapak Dari sudah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Izinkan saya menyampaikan pamit, boleh? Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, izin kita foto bentar. Ya, yuk. Sopan dan santun. Tujuh. Ini udah ada ya. Oke. Jaga kebersihan dan sopan. Tujuh. Ada sih yang baca. Menyayangi satu sama lain. Tujuh. Iya. Saling membantu sesama kelas. Tujuh. Tidak berisik. Terus ayah. Ya, jadi kalau gantengnya jangan. Aku udah.
Ini tadi mau kasih solusi ya, kita mencari mana yang salah, mana benar. Kita kalau mau solusi itu hariin Aura. Kira-kira tindakan yang tadi kamu lakukan itu pernah sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu lakukan? Kemudian ada lagi keyakinan yang lain. Jadi makan permen di lantai itu tidak menghargai tidak orang lain. Kira ada cara lain nggak yang bikin Aura senang selain makan permen di kelas? Makan permen setelah selesai pelajaran. Oke, jadi next Aura nggak boleh melakukan hal kecil ya. Noval, tahu nggak kenapa misalnya dipanggil Noval kesini? Nggak tahu? Tadi di kelas kenapa sama Farel? Ejek-ejekan nilai. Oke, jadi nilainya kenapa tuh? Nilai kalau Oke, terus kalau nilainya Farel lebih kecil harus boleh? Enggak, oke. Jadi nilai Farel lebih kecil dari Noval. Berarti Noval merasa bangga? ya bisa. Oke, tapi tindakan Noval itu merugikan orang lah. Farelnya jadi sedih, Farelnya jadi nangis karena Noval. Kira-kira nih, keyakinan kelas apa yang Noval langgar? Menghormati Tidak menghormati siapa? orang lain. Orang lain dan tidak. Menghargai. Oke, good. Berarti ledek-ledekan itu boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, kita sepakati ya. Sekarang Noval tidak boleh mengajak teman dan saling. Menghormati. Selain itu, Menghormati dan menghargai. oke, saling menghormati dan menghargai. Walaupun nilainya kecil, berarti harus dihargai ya. Kan itu usahanya Farel. Oke, terima kasih ya Noval. Sudah Noval. Oke, Farel sama Syamil sit down. Oke, kalian tahu nggak kira-kira kenapa Farel sama Syamil dipanggil sama istri? Enggak, serius? Ingat nggak kejadian yang tadi? Apa tuh? Yang tadi lo yang pelajaran Miss Abi. Oh, soal permen apa ya? Iya, permen apa? Permen kaki. Mulai. Kenapa makan permen pelajaran Miss Abi? Ditawarin si Nopal. Si Nopal. Oke, di sini Miss Abi nggak nyalain Nova, nggak salahin Farel sama Syamil ya. Tapi kita cari solusinya bareng-bareng. Kira-kira nih, keyakinan kelas apa yang Farel dan Syamil langgar ketika Farel sama Syamil makan permen di kelas? Tidak memperhatikan apa yang guru sampaikan. Oke, and then tidak. Menghargai. Yes, kita harus saling menghargai. Menghargai siapa? Guru dan teman dan diri sendiri. Oke, selain menghargai guru, menghargai teman dan menghargai diri sendiri, harusnya makan di luar atau di Jam. bukan jam pelajaran ya bisa. Oke. Kira-kira ada nggak ya hal yang bikin Farel sama Syamil seneng selain makan di tengah pelajaran? Seharusnya makannya di mana? Harusnya Makan permen di mana seharusnya? Atau pelajaran. saat jam pelajaran serius? Jam istirahat Miss. Oke, berarti seharusnya makan permen saat jam istirahat atau Atau di luar jam pelajaran. Kira-kira mau diulangi lagi nggak? tidak. Oke, berarti kita sepakati ya, kita harus saling menghargai dan saling menghormati dan tidak mengulang perbuatannya kembali. Oke, sekarang boleh ke kelas. Terima kasih ya Farel dan Syamil. Ya, boleh makan
permen di kelas lagi. Iya. Dah laku